السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى في محكم التنزيل فهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعن أبي سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أبدا غيره. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل آمنت بالله ثم استقم. صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Karena berkat taufik hidayah serta inayahnya, alhamdulillah pada kesempatan Jumat kali ini kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang sangat besar berupa nikmat iman dan Islam, sehingga dengan nikmat tersebut kita bisa menunaikan aktivitas kita sebagai umat muslim, yaitu menjalankan salat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan amaliyah kita yang kita lakukan selama ini tergolong sebagai ibadah yang makbulah dan selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpah kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, keluarga dan pengikutnya yang istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita tergolong umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberikan keistiqomahan untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah, sehingga kita mendapatkan syafaat uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum khatib melanjutkan khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan khatib berwasiat kepada para jamaah sekalian, terkhusus kepada dari khatib. Mari senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisal awamirillah wajtinabu nawahihi, menjalankan segala yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bumi yang kita pijak ini adalah sebuah planet yang berputar pada porosnya. Karena perputaran bumi pada porosnya ini, maka terjadilah siang dan malam. Kalau kita perhatikan kehidupan kita sebagai hamba Allah di muka bumi ini sama halnya berputar. Tak kala kehidupan kita berputar, maka terkadang kita berada di atas, namun terkadang kita berada di bawah. Tak kala kita berada di atas, kita merasa senang, bahagia karena jabatan yang kita miliki, karena kekayaan yang kita dapati, karena prestasi yang kita raih. Namun terkadang kita berada di bawah. Tak kala kita berada di bawah, kita merasa sedih, gelisah karena jabatan yang pergi, kekurangan harta,
yang mungkin diuji oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Mungkin pada saat ini kita banyak yang menguji kita. Namun mungkin suatu saat ada yang mencaci menghina kita. Begitulah kehidupan di dunia. Tiada kekekalan yang akan kita dapatkan. Ad-dunya fana wal baqa'u fil akhirah. Dunia sifatnya hanya sementara, sedangkan kekekalan hanya kita dapatkan di akhirat kelak. Dengan kondisi seperti ini, terkadang hati kita terombang-ambing, gelisah, resah, yang kita takutkan kalau kita terus-terusan gelisah, terus-terusan resah, kita akan terjerumus dalam jurang kekufuran, jurang kemaksiatan. Oleh karenanya, agar kita selalu diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus kebahagiaan yang abadi, yaitu kebahagiaan di akhirat kelak, maka kita harus memiliki amalan-amalan dalam hidup kita. Apakah amalan-amalan tersebut? Yang pertama, yaitu istiqamah. Istiqamah memiliki arti kokoh dalam akidah, konsisten dalam ibadah. Istiqomah di dalam Islam sangat diperlukan, karena dengan istiqomah maka seorang muslim, seorang hamba akan berada dalam koridor ajaran agama Allah. Karena pentingnya istiqomah ini, pernah Rasulullah SAW ditanya oleh seorang sahabat, wa an Abi Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah, qul li fil Islam qawlan la as'aluhu anhu abadan ghairak. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qul amantu billah summa istaqim. Dari Abi Sufyan ibn Abdullah radhiyallahu anhu berkata, wahai Rasulullah, tolong berikanlah aku nasihat di dalam Islam sehingga aku tidak lagi perlu bertanya kepada orang lain. Maka seketika itu Rasulullah SAW bersabda, katakan, kul amantu billah, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang istiqomah akan kokoh akidahnya, akan konsisten dalam ibadahnya. Sekalipun ia dihadapkan dengan tantangan hidup, ibadah kepada Allah tidak pernah redup. Dipuji, dicaci, berinfak, bersedekah, beramaliyah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berhenti. Sekalipun dia diberikan kemewahan, fasilitas dunia oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi dia takut untuk melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang seperti inilah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Fussilat ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya mereka yang berkata bahwasanya Tuhan kami adalah Allah, tiada tempat untuk mengadu melainkan kepada Allah, tiada tempat untuk bersandar melainkan kepada Allah, tiada tempat untuk meminta melainkan kepada Allah. Summa istaqamu, kemudian konsisten, kokoh dengan apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka lakukan. Maka janji Allah, tatanazzalu alaihimul malaikah, para malaikat akan turun seraya berkata, alla takhafu wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, maka berbahagialah kalian dengan surga yang telah Allah janjikan. Maka mari
Kita senantiasa kuatkan istiqomah kita dalam agama kita ini. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan yang kita miliki, istiqomahan yang kita jalankan akan menjadikan hati kita menjadi hati yang tenang, hati yang selalu bahagia. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang kedua yang bisa kita lakukan adalah istikharah. Istikharah memiliki arti berpikir sebelum berucap maupun berbuat, kemudian memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa yang akan kita ucapkan, yang akan kita perbuat selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai manusia memang memiliki kebebasan, namun tidak ada yang namanya kebebasan tanpa batas. Semua ada aturannya. Dalam kehidupan bernegara misalnya, ada aturan-aturan yang mengatur diri kita agar kita selalu merasakan ketentraman serta keamanan bahkan kebahagiaan. Begitu pula di dalam agama kita. Ada aturan-aturan yang mengatur kita yang sudah tertuang di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Oleh karenanya, seorang muslim yang baik, seorang muslim yang taat kepada agamanya adalah mereka yang selalu berpikir sebelum berucap maupun berbuat, kemudian memohon petunjuk kepada Allah agar apa yang akan mereka lakukan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Pernah suatu ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dihampiri oleh malaikat Jibril seraya berkata, "Ya Muhammad, aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wa ahbib ma syi'ta fa innaka mufarikun wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun." Wahai Muhammad, hiduplah engkau sesukamu, tapi ingat sesungguhnya engkau akan mati. Wa ahbib ma syi'ta, cintailah siapapun sesukamu, tapi ingat fa innaka mufarikun, engkau akan berpisah dengan mereka. Wa'mal ma syi'ta, kerjakanlah apa yang kau sukai sesukamu, tapi ingat fa innaka majziyun bi, engkau akan dipertanggungjawabkan atas apa yang telah kau perbuat. Dan hadis ini kita bisa mengambil banyak ibrah. Senantiasa mari kita beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala agar setiap langkah kita, perbuatan kita mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sudah mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, insya Allah segala amalan yang kita lakukan selalu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ma khaba man istakhara wala ala man istashara. Tidak akan pernah merugi mereka yang selalu beristikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan yang terakhir yang bisa kita lakukan yaitu istighfar. Istighfar memiliki arti introspeksi diri dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia sebagai makhluk sosial tidak luput yang namanya dari salah dan lupa. Al-insan makanul khata' wan nisyan, tempat salah dan lupa. Oleh karenanya kesalahan adalah merupakan sebuah penyakit yang harus kita jauhkan dari diri kita. Karena jika penyakit itu kita biarkan terus-menerus berada di badan kita, maka dia akan menggerogoti kita sehingga kita akan terpuruk dalam jurang sakit ataupun kepunahan. Begitu juga kita sebagai bangsa bernegara, tanpa disadari mungkin kita memiliki banyak kesalahan. Kalau memang kesalahan itu adalah penyebab dari segala apa yang membuat diri kita menjadi hancur jauh dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan berekonomi, terkadang kita sulit untuk meraih cita-cita kita dikarenakan kemalasan yang mungkin selalu ada dalam diri kita. Kalau mungkin memang itu adalah penyebabnya, maka kemalasan itu harus kita jauhi. Kita harus
bersemangat dalam meraih cita-cita kita sehingga kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Namun terkadang kita sudah rajin dalam meraih cita-cita kita, namun masih saja hal yang kita kejar itu sulit kita dapatkan, mungkin dikarenakan kita kurang melakukan inovasi atau kreasi. Kalau mungkin itu adalah penyebabnya, mari kita bersama-sama berinovasi, berkreasi agar kita mendapatkan apa yang kita cita-citakan. Namun terkadang pula kesalahan suatu negara, bencana yang kita hadapi itu terkadang disebabkan dengan kesalahan-kesalahan kita. Kesalahan-kesalahan kita kepada saudara-saudara kita, kesalahan kita kepada Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu adalah penyebabnya, mari kita meminta maaf kepada saudara kita, kemudian memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lazima al-istighfar, ja'alallahu min kulli dhiqin makhraj, wa min kulli hammin faraj, wa razaqahu min haitsu la yahtasib." Siapa yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah akan merubah kegelisahan yang ada di dalam hatinya menjadi sebuah kelapangan, menjadi sebuah kebahagiaan. Allah akan merubah kesempitan di dalam dirinya menjadi sebuah kelapangan, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dari arah yang tidak disangka-sangka. Mari kita sama-sama mengamalkan apa yang sudah menjadi kewajiban kita, sehingga kebahagiaan yang kita damba-dambakan fid dini wa dunya ilal akhirah insyaallah akan kita raih. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah min kulli dhanbin 'azim fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha fima amara wantahu 'amma naha wa'lam anna Allah subhanahu wa ta'ala qad amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi bi qudsihi wa qala ta'ala lam yazal qailan 'alima inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa 'ala anbiya'ika wa rusulika wal malaikatil muqarrabin. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.